Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada satu terminologi dalam Al-Quran, namun terminologi itu berbeda kebiasaan kita dalam memahaminya, yaitu infak. Infak fi sabilillah artinya adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi infak itu bagaimana kita mengeluarkan harta benda apapun bentuknya, maka dalam terminologi Al-Quran namanya infak. Tapi kalau kita ada tabung infak, seolah-olah itu adalah suatu pengeluaran sukarela. Padahal sesungguhnya bila kita mengeluarkan harta, maka bila itu baik artinya infak fisabilillah. Tapi bila itu tidak baik, ya juga tidak kita temukan sebuah referensi mengatakan infak fisabilillah syaitan. Akan tetapi ada mungkin dari konteks tabzir atau mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin fa innasy syaitana lirabbihi kafura. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman-teman setan, dan setan itu kafir terhadap Tuhannya. Jadi tidak disebutkan istilah itu berbanding terbalik ya, karena infak fisabilillah ya tidak disebut kebalikannya infak fisabilillah syaitan, tetapi ada tabzir, ada mubazir. Mungkin tidak memberikan manfaat, mungkin tidak mendatangkan pahala dan sebagainya. Maka sungguh harta benda itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dituntut agar harta benda itu bila dikeluarkan ada kontribusi kebaikan. Kita membelanjakan untuk makan kita sendiri, untuk sandang kita sendiri, untuk kebutuhan papan atau rumah kita sendiri. Itu semua disebut dengan infak. Maka kita inginkan adalah infak fisabilillah, tidak kita inginkan dalam konteks tabzir atau mubazir. Maka itu adalah sebuah kriteria umum. Maka secara lebih spesifik Al-Quran mengatur bagaimana harta benda itu keluar, bagaimana harta benda itu dibelanjakan. Maka juga dari kata infak ada namanya nafkah. Nafkah itu bahasa Arab dari kata infak juga, yaitu nafaqatun. Jadi kalau untuk belanja pribadi, keluarga, itu disebut dengan nafkah. Itu adalah infak juga. Belanja keluarga merupakan kewajiban kepala keluarga, maka itu bagian dari pengeluaran fisabilillah. Dan nafkah ini sebenarnya wajib. Tidak ada nafkah yang sunnah dia. Mungkin yang sunnah itu kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau untuk dasarnya itu adalah wajib. Dan kita sebagai kepala rumah tangga tentu melakukan sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafkah. Kemudian apalagi? Ada ketentuan-ketentuan Al-Quran, syara atau fikih Islam. Bila kita bagi, ini pembagian ini bisa bermacam-macam ini, tapi kita bagi dulu misalnya pengeluaran yang wajib, pengeluaran yang tidak wajib, kan demikian. Maka kalau yang wajib apa saja? Tentu dengan kriterianya juga, seperti zakat. Maka zakat itu ya kriterianya adalah kelebihan harta. Jadi ada 2,5%,
Jadi zakat-zakat tertentu, apakah zakat harta, zakat perhiasan, zakat binatang ternak, pertanian dan sebagainya. Ada batasan-batasan yang wajib untuk dikeluarkan. Nah, kemudian apalagi? Kemudian dalam Al-Quran sebenarnya kata untuk zakat itu menggunakan sedekah. Nah, ini istilah-istilah ini menarik juga untuk dikaji nih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu, tapi menggunakan kata sedekah. Apa artinya ini? Apa rahasianya? Kita lihat dulu hadis. Khudz min amwalihim ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk mensucikan jiwa dan diri mereka. Jadi menggunakan kata sedekah. Padahal bila kita terjemahkan dalam bahasa kita, sedekah itu menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Ya dalam konteks Arab juga ada, dalam konteks Islam ada sedekah, dia sedekah juga. Tetapi penggunaan untuk zakat ini, karena sedekah itu artinya benar dan jujur. Jadi kita dalam menghitung ya harus benar, harus jujur. Kalau tidak ya bisa saja tidak ada yang tahu. Makanya Al-Quran dan hadis juga menggunakan kata sedekah untuk zakat. Maka tentu ada zakat mal, ada zakat diri dan sebagainya. Ya tentu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya sebelum kita masuk kepada wakaf, karena wakaf ini ya satu terminologi lagi selain dari istilah-istilah dari pengeluaran harta benda yang dilakukan oleh seorang hamba. Baiklah, mungkin kalaupun ada lagi itu ke situ juga, itu istilah saja kadang yang berbeda. Seperti misalnya tadi sumbangan misalnya. Ya sumbangan ya dalam konteks infak tadi. Artinya tatawuan, sukarela. Ya istilah saja. Kita sudah bagi tadi dua bagian, wajib dan tidak wajib. Tapi sebenarnya wajib dan tidak wajib itu bisa jadi relatif dia. Bisa jadi relatif. Kalau suatu yang sifatnya sunnah, tatawuan, tapi bila Allah memberi satu kelebihan harta, bisa saja menjadi wajib baginya. Bisa jadi. Umar bin Khattab mengatakan, saya akan ambil harta orang-orang kaya itu sampai tidak ada lagi orang miskin. Begitu. Jadi kalau kita terpaku pada wajib tidak wajib saja, bisa santai gitu, nggak wajib nggak apa-apalah. Padahal bisa saja itu pada orang tertentu secara subjektif dia wajib untuk mengeluarkannya. Baik, masuk saja kita kepada satu terminologi wakaf. Ini memang luar biasa. Ada Profesor Tatang dulu waktu kami undang acara BWI, dia katakan hanya tinggal wakaf ini saja, izzah Islamiyah itu lagi yang tinggal katanya. Kemuliaan Islam itu hanya pada wakaf itu aja lagi. Nah, pada zakat tak ada juga. Kenapa? Lihatlah, mungkin di Jawa Pak ya, ada orang mengeluarkan zakatnya pakai kupon, dia datang ke rumah, dia kemudian antri dan sebagainya. Izzah Islamiyah itu di mana? Kemuliaan orang itu di mana? Nah, itu makanya amil itu memang harus bekerja untuk menjaga kemuliaan orang. Nah, bukan menunjukkan kekurangan orang. Tapi bagaimana dia menjaga? Bisa diantarkan malam-malam tanpa ada yang tahu ini dari zakat dan sebagainya. Itu tentu lebih baik. Nah, kalau dikasih kupon ya mungkin penitiannya gampang jadinya. Enak saja orangnya datang, mudah sekali membaginya. Baik, maka wakaf insya Allah akan tetap menjadi izzah Islamiyah. Kenapa? Karena yang bisa mengalahkan kapitalisme itu di dunia ini hanya wakaf. Tidak bisa ada yang bisa mengalahkan kapitalisme di dunia ini selain wakaf. Nah, seorang muslim paling kaya sejauh mana lah dia kayanya?
Nah, dibanding orang-orang yang punya Microsoft, punya ini itu. Ya, orang punya Microsoft aja sudah masuk ke ranah wakaf dia, yang disebut dengan filantropi. Demikian. Jadi wakaf ini menjadi izah Islamiyah. Betapa satuan-satuan kecil saja masjid kita ini wakaf, insya Allah. Nah, ada masjid lagi di Medan 1115. Ada dikatakan update-nya 1120 masjid. Bila itu semuanya wakaf, berapa asetnya itu? Itu kan nggak bisa dikalahkan oleh orang terkaya sekalipun di Medan ini. Jadi itu baru satuan-satuan kecil, baru masjid. Belum lagi kalau ada madrasah jadi wakaf, belum lagi kalau ada perusahaan menjadi wakaf. Nah, begitu juga hal-hal lainnya. Maka sebelum kita lebih jauh tentang kondisi wakaf, maka apa definisi dari wakaf itu? Maka secara sederhana kita mendefinisikan adalah melepas kepemilikan satu harta benda kita yang harta itu terjaga. Jadi dia tidak konsumtif sifatnya. Maka yang diwakafkan itu adalah tanah misalnya. Tentu ini proses atau kasusnya yang paling banyak itu pada tanah. Tapi sekarang ini wakaf produktif ya kan tidak harus tanah juga. Bisa saja mobil angkot, bisa saja bis kota, bisa saja hal-hal lain yang bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan, tetapi aset awalnya itu terjaga, dia tidak hilang. Ya walaupun karena sudah banyak perubahan tergerus nilainya berubah, itu hal lain. Karena yang tidak nilainya berubah itu hanya emas dan tanah. Kalau yang lain bisa berubah-berubah nilainya. Tapi yang jelas dia tetap terjaga, dia tidak hilang. Sebagaimana hal-hal yang sifatnya konsumtif bila kita berikan habis dipakai, habis dimakan dan sebagainya. Jadi sehingga muncul satu istilah wakaf produktif. Padahal Umar bin Khattab itu sudah melakukannya jauh hari, wakaf produktif itu. Dia dapat ghanimah dalam sebuah peperangan, lalu kemudian ditanya oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya dapat kebun kurma yang luas. Bagaimana? Apa yang bisa diperbuat dengan harta benda ini?" Ya, jika kamu mau, kamu manfaatkan. Bila kamu mau juga, kamu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maksudnya harta benda tadi. Maka dia pilih untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi dia tidak mengambil manfaatnya. Hasilnya semua untuk kesejahteraan kaum muslimin. Sementara kebunnya itu tetap. Kalau wakaf kebun bisa saja saya wakafkan kebun dengan semua hasilnya. Atau saya wakafkan hasilnya saja, kebunnya milik aku, tetap itu bisa saja, karena banyak dia bentuk-bentuk wakaf ini. Tapi jangan menciptakan bom waktu itu saja. Itu makanya wakaf temporer boleh, tapi hendaknya jangan. Ini ada uang ini, ada harta ini, ada tanah, saya wakafkan 10 tahun. Boleh, nanti tahun ke-11 balik ke saya gitu. Itu boleh, tapi hendaknya jangan seperti itu, karena bom waktu itu namanya. Kalau Kemendak nggak mau dia itu, walaupun secara hukum fikih itu boleh. Maka itu contoh produktif wakaf pada masa Nabi. Dan bila kita ada pertanyaan, siapakah yang pertama kali berwakaf dalam Islam? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke Madinah ingin mendirikan Masjid Nabawi, mencari tanah, lalu mau dikasih oleh pemiliknya. Ini ya Rasulullah, ini tanah ini siap untuk jadikan masjid. Oh, enggak mau Nabi. Enggak mau. Berapa harganya? Dibayar. Maka dibayar oleh Nabi, maka jadi itulah Masjid Nabawi. Sekarang ini dari wakaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaf Utsman bin Affan luar biasa. Ada wakaf sumur yang sekarang menjadi melegenda dalam kehidupan Islam. Kemudian
sampai sekarang ada namanya rekening Utsman bin Affan, masih hidup, berkembang sampai sekarang. Begitu juga dengan kebun-kebun kurma dan sebagainya. Maka itu hanya satu contoh saja. Maka akhirnya kita melihat Indonesia ini adalah negeri yang penuh wakaf sebenarnya ini. Banyak sekali wakaf-wakaf, tapi dengan berubahnya waktu terjadi problem-problem. Kalau dulu orang berwakaf tanpa ada legalitasnya, udah saya wakafkan ini. Tapi kemudian bisa menjadi berubah pada hari berikutnya. Maka kita tidak ingin itu terjadi. Maka akhirnya kita perlulah melihat rukun wakaf. Jadi ada 4 paling tidak rukun wakaf. Yang pertama, ada bendanya, ada hartanya. Kalau tanah, ada tanahnya. Kalau nggak ada, apa yang mau diwakafkan? Kan nggak mungkin punya orang mau diwakafkan. Maka itu yang pertama. Yang kedua, siapa pewakafnya? Berarti tentu pemiliknya. Kemudian siapa penerima wakaf? Itulah disebut dengan nazir. Nazir tanah wakaf. Dan nazir itulah yang bertanggung jawab mutlak terhadap aset itu. Kenapa? Karena nazir itu bagian dari rukun wakaf. Dan yang keempat, apa peruntukannya? Supaya jelas. Walaupun peruntukan itu bisa luas ya. Bisa luas. Misalnya ini peruntukannya masjid, tapi kita buat madrasah. Ya janganlah pula ada orang yang mendemo pula, ya kan. Nah, itu kan perluasan fungsi. Apalah salahnya, ya kan. Ada juga itu yang mendemo-demo itu. Oh, itu dulu untuk masjid, tiba-tiba jadi madrasah, nggak boleh itu katanya, masuk neraka katanya. Cepat kali orang masuk neraka gara-gara itu, ya kan. Itu terjadi. Dia Allahu Akbarnya kuat. Nah, kemudian serbannya panjang, jubahnya besar. Nah, menciptakan opini dalam kehidupan Islam, padahal tanpa pengetahuan. Nah, jadi wakaf dan segala bentuk pengeluaran harta benda itu sebenarnya filosofinya satu aja sebenarnya, kontribusi. Itu aja filosofinya. Hidup ini ada nggak kontribusi kita dalam hidup ini? Maka yang paling nampak kontribusi dan paling besar, paling luas adalah harta. Kita bisa dengan tenaga memberikan kontribusi dalam hidup ini. Itu makanya dikatakan di dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi bisa kita artikan dua bentuk arti. Yang pertama secara tekstual, wahai Qarun, ini kan kisah Qarun itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, gunakanlah harta bendamu yang banyak itu untuk kehidupan akhirat. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Silahkan ambil bagianmu, nikmati. Ada bagianmu yang boleh kamu nikmati dari harta benda itu. Wala tabghil fasad, jangan kamu bermaksiat. Jangan curangi, jangan sombong. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kalau letter X-nya demikian, dari kontekstualnya juga demikian. Apa istilahnya, sebabun nuzul atau yang terkait dengan peristiwa. Namun bila kita lihat secara lebih luas, gunakanlah segala potensi dirimu untuk kehidupan akhirat. Demikian, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, segala potensi rezeki yang Allah berikan kepadamu, gunakan, orientasikan untuk kehidupan akhirat. Karena potensi ini kan tidak hanya harta benda. Ada yang kena jabatannya, potensi. Ada yang kena profesinya, potensi. Ini Pak Akmal cerita di sini, alhamdulillah banyak dokter. Itu potensi luar biasa itu, dan insya Allah kita dapat membuktikannya
kan demikian, dan semoga itu juga berketerusan. Jadi segala potensi, tenaga yang kuat dan sebagainya. Jadi semua itu hendaknya dapat diorientasikan kepada kehidupan akhirat. Baik, kembali kepada wakaf, maka menjadi satu hobi, ini bahasa saya, hobi orang Islam di seluruh dunia ini untuk berwakaf. Kenapa? Ini sebenarnya tergantung konteksnya ya. Bukannya berarti yang sifatnya habis pakai itu lalu tidak memberikan pahala yang kekal. Ya, juga insya Allah mendapatkan pahala yang kekal. Karena sifat pahala itu kekal. Jadi sifat pahala itu kekal. Nah, kalau kita memberikan makan, orang berbuka dan sebagainya, kan habis makanannya kan. Tapi sifat pahala itu kekal. Hanya saja kalau wakaf, pahalanya tetap berjalan kekal dan zatnya atau asetnya bisa terjaga sehingga terus bisa berkembang, bermanfaat lebih luas untuk lebih banyak orang dan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, itu sebenarnya. Jadi wakaf menjadi satu hobi kaum muslimin di seluruh dunia. Namun berjalannya waktu, banyak permasalahan yang terjadi sehingga legalitas harus kita buat. Kuwait saja yang begitu kayanya ada kementerian wakaf. Jadi di bawah kementerian, sehingga legalitasnya kuat dan terjaga, tercatat, terpelihara. Dan pemerintah, penguasa memang sangat berperan dalam hal itu, nggak bisa kita pungkiri. Ini karena kita sangat mandiri dalam wakaf di Indonesia ini, kita sering mengabaikan peran pemerintah. Ini ada Pak Wali dengan masjid mandirinya, padahal masjid itu kalau udah jadi masjid udah mandirinya sebenarnya. Kalau nggak mandiri nggak jadi masjid itu. Ya oke lah, kita terima saja dengan pemberdayaan rumah ibadah untuk masjid mandiri, karena ada hal-hal yang baik yang akan bisa didapat di sana, memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat, kaum duafa dan sebagainya. Jadi seperti Mesir juga ada kementerian wakafnya. Kalau Turki hanya sebatas dirjen wakaf, belum ada tingkat kementerian. Kalau Indonesia itu hanya seksi wakaf saja di bagian terkecil di Kementerian Agama. Jadi kalau di KUA itu, ya ini KUA sebenarnya ranahnya ini semua. Di situ ada nikah, ada urusan haji, ya, di Kemenak lah secara umum, dan ada wakaf di situ. Tapi yang populer apa? Nikah saja kan, yang lebih populer. Kemudian haji lah pula, baru di bawahnya wakaf. Padahal sebenarnya itu semua ada di sana. Jadi kalau dalam pengurusan menciptakan legalitas wakaf itu, ya semuanya adalah diawali oleh KUA. Kalau Badan Wakaf Indonesia itu hanya sekedar menguatkan saja. Nazirnya sudah ada, lalu nazirnya itulah ya berurusan dalam tanda kutip dengan BWI. Ada Badan Wakaf itu memberikan misalnya untuk pembinaan nazir wakaf dan sebagainya, bagaimana produktivitas, bahkan kalau dalam undang-undang melaporkan ya, tapi dalam prakteknya apakah sampai melaporkan? Nggak pernah juga ada sampai hari ini. Kan demikian, kecuali mungkin nanti sebuah perusahaan wakaf seperti Global Wakaf. Nah, ini Global Wakaf ya cukup menasional, bahkan mendunia sebenarnya ini. Karena Global Wakaf itu satu bagian dari ACT, aksi cepat tanggap. Jadi aksi cepat tanggap itu sampai ke Syria, perwakilannya ada di Turki. Jadi namanya juga cepat tanggap ya, karena mereka dapat menghimpun dana masyarakat dengan cepat dan dapat memberi bantuan dengan cepat pula. Lalu
adalah bagian dari pemberian-pemberian masyarakat itu, tidak dalam konteks bantuan, tetapi dalam konteks keabadian, seperti tanah dan sebagainya. Akhirnya ya tidak bisa ACT untuk melakukan itu. Kalau ada orang ACT bagus sekali untuk menceritakannya, tetapi satu bagian tersendiri dia, maka itu namanya global wakaf. Mereka ada perusahaan wakafnya, sehingga akhirnya memberikan sebuah pemberdayaan, pengembangan, kesejahteraan yang lebih kepada masyarakat. Berkembang tapi asetnya tetap tidak berkurang, bahkan terus bertambah dan bertambah. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf ya, pakai qaf sebenarnya wakaf, cuman ketika ditransliterasi ke bahasa Indonesia menjadi kaf, menjadi ka, wakaf. Ya terserah saja, namanya juga sudah berbeda bahasa. Maka akhirnya dengan wakaf ini izzah Islamiyah itu terjaga. Mesir dengan Al-Azharnya itu aset wakaf yang luar biasa. Al-Azhar itu kekayaannya pernah lebih banyak daripada negeri Mesir sendiri, negara Mesir sendiri. Pernah. Tapi akhirnya ya namanya sebuah negara dengan kekuasaan dan kekuatan, ya dia bisa untuk menasionalisasikan apa yang diinginkannya, termasuklah beberapa aset Al-Azhar. Tapi tetap sampai hari ini Al-Azhar ya sangat banyak asetnya. Kalau di Indonesia Muhammadiyah itu memang luar biasa. Jadi konsep wakaf Muhammadiyah itu ya dia sifatnya lebih intern dia. Ya, dia nggak pakai akta ikrar dan sebagainya. Kenapa? Ada wakaf, ada aset, ya udah kumpulkan saja itu surat menyuratnya di Yogyakarta, udah selesai dia. Mereka bertanggung jawab untuk menjaganya. Di sini tidak ada nazirnya, tetapi di sini ada dewan wakaf mereka. Itulah yang mengelola di daerah-daerah. Tapi dia itu sentralistik sifatnya di Jogja. Pernah dulu waktu survei sekolah di sebuah daerah, madrasah sanawiyah, maka dalam survei itu kita ingin menanyakan tentang legalitas aset itu, surat tanah misalnya. Mereka jawab apa? Oh, kami tidak memegangnya. Nah, sejak kita punya surat tanah, kita kelola, tetapi surat tanah itu sendiri sudah ada di Jogja katanya. Jadi itu adalah namanya nazir organisasi. Al-Wasliyah juga merupakan nazir organisasi. NU juga sebenarnya nazir organisasi. Mereka punya hak untuk mengelola wakaf itu. Kemudian ada nazir berbadan hukum. Nah, itu yayasan menjadikan asetnya itu adalah wakaf, maka orang-orang pengurus yayasannya itu menjadi secara langsung adalah nazir wakaf. Dan satuan-satuan terkecil itu namanya nazir perorangan, seperti masjid ini insyaallah, karena beberapa waktu yang lalu saya ikut hadir dalam prosesnya sedikit, dan saya yakin sebuah perkembangan yang positif, sehingga ini menjadi aset yang abadi dan tidak hanya sebatas keabadian ini saja, tapi kita harapkan ada perkembangannya baik secara kuantitas maupun juga secara kualitas, sehingga manfaatnya bisa terasa lebih banyak lagi bagi kehidupan masyarakat. Maka itulah bagian dari rukun wakaf ya. Kemudian sedikit lagi mungkin sebelum kita berdiskusi, kita bisa melihat sebuah perkembangan yang ada. Selain wakaf produktif, ada katanya wakaf uang. Siapa dulu pertanyaannya yang mengelola wakaf uang ini? Nah, kan itu dulu. Kalau ada satu lembaga, kita wakaf uang yuk. Ya, nggak bisa juga, secara hukum nggak benar juga. Bahkan yang lebih benar itu ada masjid. Ini masjid kita ini membebaskan tanah 100 meter. Ayo berwakaf uang. Siapa 1 meter berapa?
Itu sudah wakaf uang namanya itu. Dia tidak langsung membeli tanah, tapi masjid ini untuk pengembangannya menerima uang dari masyarakat, lalu uang itu dikumpulkan untuk membeli tanah, otomatis menjadi wakaf tanah. Kan luar biasa itu ya kan. Itu terjadi di banyak masjid. Tapi lebih dari itu, kalau dia memang nazir wakaf uang, ya seperti Darut Tauhid Bandung, ada memang berapa puluh lembaga wakaf uang yang memang mereka bertanggung jawab untuk mengelolanya, untuk menjaga asetnya dan mempertanggungjawabkan sehingga mereka berani untuk melakukannya. Walaupun sebenarnya dalam proses wakaf uang ini harus diatur oleh OJK, dia Otoritas Jasa Keuangan, karena berapa masuk, apa pengeluaran untuk apa itu memang harus terjaga di situ. Ada juga satu ustadz misalnya wakaf, tapi tak ada bukti wakaf. Nah, itu kan jadi heboh tanah air ya kan. Sehingga itu kita tidak inginkan. Maka dengan adanya wakaf uang, seberapapun yang kita miliki itu bisa menjadi satu aset. Namun kita mungkin tidak tahu mau jadi apa. Itu kan sudah ada orang yang bertanggung jawab di situ. Tapi kalau masjid untuk pelebaran tanahnya jelas, saya nggak sanggup 1 meter, patungan lah, ada 2 orang 3 orang 1 meter, ya itulah wakafnya. Kalau wakaf secara besar oleh 1 orang, ya mungkin sampai hari ini udah sangat susah sekali ya. Tapi dengan kebersamaan, insya Allah ya kita akan bisa menciptakan satu kekuatan dalam kehidupan Islam, menjaga izzah dan kemuliaan Islam itu dengan wakaf. Karena orang melihat kemuliaan dan kehinaan itu sering pada finansial, pada harta kekayaan ya. Itu makanya Nabi Musa saja mengadu kepada Allah, ya Allah, itu Fir'aun itu punya harta benda, kekuasaan, kekuatan, tetapi digunakan untuk kekufuran kepadamu. Karena orang-orang kufur itu kadang seperti Fir'aun kan, punya kekuatan, punya kekuasaan, dan dia terus menjaganya itu untuk jangan habis-habis. Itu makanya orang kafir Quraisy itu bukan nggak dermawan, mereka dermawan banget, tetapi tidak untuk orang fakir dan tidak untuk anak yatim. Kenapa? Kalau untuk orang fakir dan anak yatim nggak ada baliknya dia, nggak ada timbal baliknya. Tapi untuk koleganya, untuk orang-orang kaya, dia berikan, tapi dalam kesempatan yang lain dia mendapatkan hal yang serupa, bahkan lebih lagi. Itulah konteks dari ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah yang menghardik anak yatim. Anak yatim bisa dihardiknya. Kalau nggak anak yatim nggak takut dia. Ada pembelanya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan tidak memberikan motivasi untuk berbagi kepada fakir miskin. Maka kalau udah begitu, sholat pun mereka tak ada artinya. Fawailul lil musallin, karena itu mereka munafik. Sholat pun tak ada artinya. Allazina hum yura'un, karena sholat mereka itu hanya untuk dilihat orang lain, untuk mengelabui sebuah kejahatan finansial mereka. Fadzalika yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi yamna'unal ma'un ini ada 2 tingkatan ya. Tidak mau memberi, yamna'una, dirinya sendiri dilarangnya. Nggak usah berilah. Tetapi wa yamna'unal ma'un bisa saja dia melarang orang lain untuk memberi. Ini kan sudah parah ini ya kan. Ya orang kafir Quraisy parahnya. Siapa yang bilang enggak? Sekarang juga tidak sedikit yang seperti itu gitu.
Kenapa? Karena dalam kehidupan ini dengan menumpuk harta benda itu ya harus dengan segala cara. Tapi kita harapkan bila Allah memberikan rezeki yang banyak, finansial, harta kekayaan, semoga kontribusi terhadap yang lain dapat dilakukan untuk menjadi pahala yang mengalir terus menerus. Maka kita kembali kepada ayat di surah Al-Baqarah yang kita bacakan di awal tadi. Ayat itu sebenarnya adalah satu apresiasi kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji tadi menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai menghasilkan 100 biji pula. Dan Allah berkuasa untuk melipat gandakan jumlahnya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kekayaannya dan juga maha tahu, maha mengetahui. Karena yang ada yang sahabat-sahabat Nabi itu dalam berinfak itu berbeda-beda dia. Ya, mungkin kena faktor kepribadian dan kondisinya juga ya. Kalau Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan itu tidak dalam sirah itu tidak dalam bentuk presentasi, misalnya sepertiga, seperempat, seperlapan dari harta, tidak, tapi jumlahnya besar. 100 onta kan begitu ya kan, 100 kuda gitu, jumlahnya besar. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar itu dalam satu riwayat itu kan persentase dia. Abu Bakar itu 100% dari harta yang diberikannya ketika kaum muslimin membutuhkan untuk peperangan, sehingga Nabi mengatakan, apa untuk keluargamu? Untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Ya, apakah harus demikian? Ya mungkin Abu Bakar selain dia harus maksimal dalam memberikan, dia juga seorang pedagang dari mudanya, dari sejak bersama Nabi seorang pedagang. Dia ya tidak takut dengan kehilangan itu semua. Seperti Abdurrahman bin Auf, dia ketika sampai di Madinah dikasih oleh orang Ansor sesuatu pemberian, dia gak mau tunjukkan di mana pasar. Maka dia ke pasar bekerja dan dia menjadi pengusaha yang hebat. Ini Abdurrahman bin Auf itu bawaan badannya kaya. Udah bawaan badannya kaya. Pernah dia nggak mau kaya, biar miskin aja lah ini, mungkin lebih tenang. Pas suatu masa kurma-kurma kaum muslimin di Madinah itu tak laku, busuk. Dibelilah oleh Abdurrahman bin Auf agar orang itu tidak rugi, biarlah aku yang rugi. Begitu. Setelah dibelinya semua, datang orang dari Yaman hanya mencari kurma busuk untuk obat. Kaya balik. Kalau udah bawaan itu ya, nolak pun nggak bisa lagi. Baik, ketika Umar bin Khattab, ya berapa yang kamu berikan? Kata Nabi, ya separuh dari hartaku. Separuhnya lagi ditinggalkannya di rumahnya. Jadi itulah di surah Al-Furqan Allah berfirman, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Tapi saya dalam menerjemahkannya harus hati-hati ini, karena kalau terjemahannya kita melihat orang ibadur rahman itu bila berinfak tidak berlebihan. Ini tanda kutip ini, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina zalika qawama. Qawama itu sedang-sedang. Jadi tepat enggak bila itu cara itu kita mengartikannya? Maka kita harus melihat dari sisi tafsir. Maka ternyata wallazina iza anfaqu lam yusrifu, jangan orientasikan harta benda itu untuk yang tidak baik. Walam yaqturu, tapi jangan enggan untuk mengeluarkannya kepada yang baik-baik. Kan kalau melihat tafsir enak sekali jadinya. Wa kana baina zalika qawama. Lakukanlah
antara keduanya secara wajar. Kalau terjemahan Kementerian Agama itu wa kana baina zalika qawama itu adalah melakukan secara wajar. Kenapa ada kata wajar diartikannya? Jadi kalau bukan arti tafsir kan nggak bisa luas pandangan kita. Secara wajar artinya kalau orang yang uangnya dikit, wajarlah dia berinfak dikit. Kan begitu. Dan nggak wajar kalau infaknya, kalau orang kaya banyak uangnya nggak wajar dikit infaknya. Kan cukup jelas saya rasa ya kan. Kalau wajarnya bagi orang kaya tentu lebih banyak lagi. Itulah sebuah pandangan terhadap sebuah ayat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan ini menjadi sebuah bagian kebaikan baru yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita memaksimalkan segala potensi kebaikan, potensi diri, jiwa, raga, harta benda, apalagi pahala yang diberikan atas kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ya berlipat ganda. Baiklah, saya cukupkan, kita bisa berdialog, semoga menambah ilmu dan iman kita semua. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.